melihat warta yang kita sudah pegang masing-masing, ada beberapa penekanan di antaranya kebaktian hari Minggu tanggal 20 September supaya diperhatikan semua bahan-bahan bacaan supaya kita persiapkan memang sudah dari rumah. Kemudian untuk kebaktian rumah tangga ada ralat serasa tanggal 15 September 2020 itu di kelompok 5 tertulis di situ Herman Wallah, itu keluarga M bukan Herman atau Nek Santo. Itu saja untuk ralat, silakan diperhatikan jadwal kumpulan supaya warga jemaat mengetahui dan ikut bersama-sama. Berikutnya di poin 14, berita PWGT. Pertemuan bulanan PWGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Rabu 16 September 2020 pukul 16 atau jam 4 sore di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Liturgis PWGT kelompok 2 dan konsumsi PWGT kelompok 3. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PWGT Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Dan kedua, penataan bunga dalam ruangan gereja untuk Minggu 6 September sampai dengan 27 September adalah PWGT kelompok 7. Ya. Kemudian yang ke-15, kegiatan pelayanan lansia. Ini dimulai lagi pertemuan pada Jumat 25 September 2020 pukul 17 atau jam 5 sore. Minta maaf, kaum bapak ini yang saya sudah baca nih. Kamis tanggal 17 September, mohon maaf. Jadi pelayan pendeta Daftiranda di gedung pelayanan Rantepao, ya, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian yang ke-16 itu tadi saya sudah baca untuk PKB. Tanggal 25 September juga di gedung pelayanan pukul 17 atau jam 5 sore. Yang ke-17 mohon diperhatikan ini untuk kita semua ibadah pengucapan syukur tahunan Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 pukul 9 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Halaman Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Jadi biasanya dilakukan di hari lain, tapi kali ini di hari Minggu, ingat tanggal 20 September. Ya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ini beberapa penyampaian mengenai pengucapan syukur tahunan Jemaat Rantepao dilaksanakan tanggal 20 dengan pertimbangkan kondisi akibat pandemi COVID, maka disepakati bahwa untuk sementara akta khusus, baptisan dan lain-lain ditiadakan dalam ibadah ini. Kemudian jemaat tetap diberi ruang untuk memberikan persembahan baik dalam bentuk natura atau yang lainnya. Yang berikut keempat, diharapkan jemaat atau peserta ibadah bergabung di tenda kelompok masing-masing dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, memakai masker dan menjaga jarak. Kelima, untuk konsumsi kelompok bertanggung jawab dengan konsumsi masing-masing dengan memperhitungkan jumlah anggota jemaat kelompok. Dan untuk akses masuk halaman ada 4 pintu, yaitu pintu utama sebelah timur, pintu belakang, barat, dan 2 pintu lainnya sebelah utara. Dan untuk jemaat yang hadir diwajibkan untuk tetap menggunakan masker dan face shield, ya. Kemudian dan jika memungkinkan dapat membawa hand sanitizer sendiri. Hand sanitizer. Yang ke-8, tim COVID-19 Jemaat Rantepao akan tetap menjaga di pintu masuk untuk mengecek suhu jemaat dan memberikan hand sanitizer.
Jadi itu menyangkut atau sekitar pengucapan syukur. Kemudian itu 19 rapat majelis gereja jemaat Rantepao itu tertulis di bawah 8 September itu dirubah menjadi Senin 14 September 2020 pukul 17. Mohon majelis gereja memperhatikan. Yang ke-20, pelayanan sakramen perjamuan kudus sedunia akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 Oktober 2020 untuk semua jam ibadah 6, 9, 11, 16 dan pukul 18 di gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao. Dan diharapkan warga jemaat mempersiapkan diri menerima pelayanan ini. Demikian juga pelayanan perjamuan kudus ke rumah-rumah bagi warga jemaat yang tidak mampu ke gereja. Harap dipersiapkan oleh majelis. Ya, dan lain-lainnya dimohon jemaat untuk membaca sendiri. Ya, mengenai perubahan untuk rapat majelis sudah disampaikan tadi. Kemudian ada ini yang kedua, rapat cek final tim kerja pengucapan syukur. Ini tim kerja atau panitia tahunan Jemaat Rantepao. Ada rapat dilaksanakan pada Bang Siamote hari Senin 14 September 2020 pukul 16. Kemudian ralat tadi kumpulan rumah tangga sudah. Dengan demikian informasi mengenai kegiatan kita sudah sampaikan, dan mari jemaat kita mempersiapkan diri untuk berbakti kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan yang berkenan menyertai kita hingga saat ini. Atas kasih Tuhan, 1 minggu telah kita lewati dengan berbagai kisah kehidupan, baik yang menyenangkan maupun yang mendukakan, baik keberhasilan maupun kegagalan yang terangkai dalam hidup bersama. Kita tetap meyakini kasih sayang Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Kerinduan berjumpa dengan Tuhanlah yang menghadirkan kita saat ini dalam persekutuan yang dikuduskannya. Melalui tema hidup bersama bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita menikmati kehadiran Tuhan saat ini. Jemaat berdiri. Kunaikan lagu yang merdu. Kunaikan lagu yang merdu, mazmur pujianku, karena karyamu yang agung mencipta semesta. Segala yang kau ciptakan penuh keindahan, membawa kebahagiaan bagi segala makhluk. Lembah, gunung, sawah, dan lautan, serta segala kehidupan, sempurna dan sungguh mulia berkat pengasihan, membuat kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sungguh yakini pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi kamu sekalian. Dan bagimu juga. Kita sungguh insaf dan sadar di hadapan Allah bahwa kita ini berdosa, bercelah di hadapan Allah yang suci dan kudus adanya. Karena itu, mari kita datang merendahkan diri, seraya mengaku dosa kita. Bapa kami di sorga, Bapa yang pengasih, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang selalu nyata di setiap saat. Namun kami sadar, kami sering lupa diri dan tidak melakukan perintah-Mu. Kami lebih sering mengeluh daripada bersyukur. Kami tidak mengasihi sesama, tetapi menuntut untuk dikasihi. Dalam merancang masa depan, kami lebih mengandalkan diri sendiri dan tidak melibatkan Tuhan. Kami sering mendukakan Engkau dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang tidak benar. Saat ini kami datang kepadamu, memohon pengasihan-Mu. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Bagi setiap kita yang menyesali dosa, Tuhan meneguhkan kembali kasih-Nya kepada kita. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Haleluya, terpujilah Allah karena kasih-Nya. Dengarkan firman Tuhan berdasarkan Roma 14 ayat 11 hingga 13. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Mari jemaat kita bermazmur melalui Mazmur 103 ayat 1 sampai 14. Kita baca secara berbalasan. Mazmur 103
ayat 1 sampai 14 kita baca secara berbalasan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Tuhan menjalankan keadilan. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Tidak selalu Ia menuntut. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, sejauh timur dari barat, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita persiapkan bagian firman Tuhan. Yang pertama dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 hingga 21. Roma 14 ayat 1 sampai 12. Dan Matius 18 ayat 21 hingga 35. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sapa Bapa dalam Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang tetap setia menaungi kami dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus, sehingga kami dimungkinkan menikmati hadirat-Mu persekutuan ibadah hari Minggu pada jam ini. Ya Tuhan, dalam suatu kerinduan kami bersama mempersembahkan diri, membawa seluruh keberadaan hidup kami kepadamu. Dalam kerinduan kami bersama untuk diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berilah kami hikmat dan pengertian, sehingga kami dimampukan memahami isi hati Tuhan. Lewat firman-Mu yang akan kami baca, kami akan renungkan bersama-sama. Karena itu berfirmanlah kepada kami ya Allah, kami siap mendengar dalam nama Yesus Kristus, firman hidup dan yang menghidupkan. Kami sambut sabda-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan pertama dari Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai pasal ayat yang ke-21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya.
Sebab itu mereka menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di hadapannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin, firman Tuhan. Bacaan yang kedua, Roma 14 ayat 1 sampai 12. Jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Engkaukah ia berdiri, entahlah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa yang tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut
di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Matius 18 ayat 21 hingga 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kubayar lunas.' Saya ulangi, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Amin, firman Tuhan. Menjadi bahan utama kita yaitu dari Kejadian pasal 50 ayat 15 hingga 21.
Kita dituntun tema hidup bersama bagi kemuliaan Allah. Tuo si karampasan umpakalabi puang matua. Sepenggal lagu pop vokalis Teti Kedi. Hatiku hancur mengenang di kau, berkeping-keping jadinya. Kini air mata jatuh bercucuran, tiada lagi harapan. Ini adalah sebuah gambaran awal kisah Yusuf. Sepertinya tidak ada harapan lagi. Saudara-saudara, tentu banyak dari kita ketika mendengar kisah Yusuf ini, apa yang menarik? Apa yang kita ingin atau kita suka dengar dari kisah Yusuf ini? Tentunya kita lebih senang mendengar saat diberikan mimpi yang begitu indah, menerawang masa depan. Atau ketika Yusuf diangkat di Mesir menjadi orang nomor 2. Kita kurang senang mendengar ketika Yusuf dalam penjara. Atau saat mengampuni saudara-saudaranya yang telah membuangnya, yang telah menjualnya. Karena memang pada dasarnya manusia tidak suka mengampuni, apalagi mau menderita. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita melihat kisah Yusuf dan lalu kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, sepertinya kita susah melupakan dan mengampuni kesalahan orang. Apabila kalau orang itu sengaja melakukan suatu kesalahan terhadap diri kita untuk melukai hati kita, sangatlah tidak mudah kita terima. Biasanya yang terjadi adalah hukum balas dendam. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Karena itu jika ada orang yang mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, kutukan dengan berkat, dendam dengan damai, itu adalah suatu kekaguman. Sesuatu yang langka, bagai mencari jarum di antara jerami. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita belajar dari satu tokoh Alkitab ini, yaitu Yusuf, kisah tentang keluarganya, bagaimana ia disakiti, bagaimana ia dianiaya oleh saudara-saudaranya. Pertanyaannya ialah bagaimana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Padahal ia punya kesempatan untuk membalas dendam. Ia punya kesempatan untuk bisa menjernihkan perkaranya. Dia punya kesempatan untuk memperbaiki nama baiknya. Mengapa setelah ia menempati posisi sebagai orang nomor 2 di Mesir, ia tidak memenjarakan Potifar dengan istrinya? Juga juru minum yang mengabaikan janjinya. Padahal dia punya kuasa, dia punya kesempatan yang baik. Ini yang perlu kita renungkan, bahwa Yusuf
benar-benar memahami dan mengimani serta belajar dari semua peristiwa hidupnya. Bahwa di balik semua itu sungguh indah Allah selalu merancangkan kebaikan bagi umatnya. Lalu kalau kita simak pembacaan kita ini, sesudah kematian ayahnya, para saudara Yusuf jadi takut, jadi gelisah, jadi khawatir. Jangan-jangan pengampunan Yusuf hanya berlaku semasa ayah mereka masih hidup. Mereka diliputi ketakutan, jangan-jangan Yusuf mendendam dan akan melakukan pembalasan kepada mereka. Itulah sebabnya dalam ayat 17, mereka mengutus orang menyatakan bahwa Yakub pernah berpesan agar Yusuf mengampuni mereka. Padahal kalau kita perhatikan narasi sebelum ini, kita tidak menemukan pesan demikian. Namun bahwa dalam berkat profetisnya ia tidak pernah mengaitkan dengan perbuatan jahat itu, memperlihatkan bahwa Yakub sudah sesungguhnya mengampuni. Namun saudara-saudara yang kekasih, melalui sikap para saudaranya, Yusuf diperhadapkan pada fakta dahsyatnya akibat dosa pada mereka yang berdosa. Untuk ketujuh kalinya Yusuf menangis. Tapi tangisan Yusuf itu adalah merupakan tangisan yang begitu sempurna. Yusuf lalu menyuarakan pengampunan ilahi kepada saudaranya. Luar biasa. Betapa mulia hati Yusuf dan betapa ajaib kasih Allah dalam dirinya. Dia sungguh meyakini bahwa dirinya hanyalah alat. Dia dipakai Tuhan untuk memelihara kehidupan. Lalu ia mengatakan, janganlah takut, aku inikah pengganti Allah. Ini adalah sebuah prinsip yang membuat Yusuf hidup benar. Membuat dia tidak membalas kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya dengan kejahatan pula. Ia sungguh ingin dibentuk, diproses oleh Allah sesuai waktunya Tuhan. Ia takut berbuat dosa. Ia sungguh mengampuni secara konsisten. Ia sadar bahwa ia bukan Allah. Ia hanyalah alat. Ia tidak tunduk kepada keinginan daging, keinginan manusia, tetapi ia tunduk kepada kehendak Allah. Itu nyata ketika terjadi godaan dari seorang perempuan, yaitu istri Potifar. Dan peneguhan kedua ialah pengakuan iman yang begitu menakjubkan dalam ayat 20. Kamu mereka-rekakan kejahatan, tetapi Allah mereka-rekakan kebaikan, merancangkan kebaikan. Allah bukan saja mengizinkan, ia juga hadir dan merencanakan hal baik di dalam dan melalui kejahatan itu. Sungguh luar biasa kita yakini bahwa Yusuf begitu sadar akan dirinya. Ia yakini bahwa di balik semua peristiwa yang terjadi, Allah merancangkan kebaikan bagi umatnya. Sehingga bagi Yusuf, balas dendam bukanlah solusi. Malah Yusuf percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan Yusuf adalah bagian
dari rencana Allah. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, perjumpaan antara Yusuf dengan saudara-saudaranya di dalamnya adalah perjumpaan kasih. Walaupun pada awalnya saudara-saudaranya menaruh curiga kepada Yusuf bahwa akan terjadi pembalasan kepada mereka. Tetapi yang terjadi adalah pada akhirnya saudara-saudaranya menghilangkan pikiran prasangka buruk. Walaupun memang perjumpaan itu seperti perjumpaan yang pernah dialami oleh Yakub dan Esau. Dan pada akhirnya semua asumsi negatif yang ada di kepala Yakub menjadi hilang. Seperti halnya semua pikiran negatif dalam diri saudara-saudara Yusuf menjadi hilang. Dalam perjumpaan Yusuf dengan saudaranya juga telah berhasil memperbaiki hubungan yang retak. Dan kita melihatnya itu adalah perbuatan yang luar biasa. Perjumpaan yang mendamaikan, yang meruntuhkan semua prasangka buruk yang ada dalam pikiran mereka, pikiran saudara-saudara Yusuf. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, betapa indahnya ketika kita mengalami perjumpaan satu terhadap yang lain, tanpa ada kecurigaan, tanpa ada sikap saling menghakimi. Sama seperti yang tergambar dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Mereka saling menghakimi tentang soal makan, tentang soal hari. Tetapi menurut Rasul Paulus, yang paling substansial ialah bagaimana kita beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan telah bangkit, mengalahkan maut, menjadi pondasi iman mereka dan juga menjadi pondasi iman kita. Artinya iman bukan penampakan hal-hal yang sifatnya lahiriah, tetapi soal bagaimana kita benar-benar mempercayakan kehidupan kita kepada Allah, percaya kepada salib Kristus yang harus kita junjung tinggi dalam kehidupan ini. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup dan menghidupi kehidupan di dalam dunia ini, dalam berdampingan, dalam bersosialisasi, dalam berinteraksi dengan orang lain tidaklah mudah. Seharusnya kita benar-benar saling memahami satu dengan yang lain, benar-benar dimampukan untuk bisa mengimplementasikan pengampunan karena kita sudah diampuni dalam Yesus Kristus. Kita dapat memberi pengampunan karena kita sadar, kita insaf bahwa kita ini orang-orang yang sudah diampuni di dalam Yesus Kristus. Sehingga itulah yang menggetarkan hati kita, menggerakkan kita, menginspirasi kita terus dari hari ke hari untuk berbenah diri, mengampuni satu terhadap yang lain. Tetapi ya di media sosial sekarang ini, media sosial ini bagus, di mana kita mudah mengakses segala informasi, tetapi kita ingin supaya kita mempergunakannya dengan baik, secara bertanggung jawab di dalam kehidupan ini. Tetapi yang terjadi adalah media sosial dipakai untuk saling membuli satu terhadap yang lain. Ya, ada yang tidak ketahuan akunnya lalu ya karena tidak puas dengan lawan, mungkin lawan katakanlah musuhnya, sehingga melalui media sosial dengan mudah mencaci maki, dengan mudah mengungkapkan segala hal yang
membuat dia melampiaskan rasa dendam yang tidak kunjung habis. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita fokus, kita hanya melihat kepada rasa sakit hati, penderitaan, pergumulan, atau karena kesalahan orang lain, maka kita akan selalu hidup dengan kebencian yang terus-menerus. Dan kita akan mencari berbagai cara untuk melampiaskan itu, termasuk melalui media sosial yang ada. Seharusnya media sosial yang ada itu kita pakai untuk media saling mengasihi, saling mengampuni, saling menyapa, saling memberi informasi yang bermanfaat. Mari kita melihat kehidupan kita ini senantiasa dipelihara, dijaga oleh Tuhan sekalipun di tengah pergumulan yang begitu berat. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Pandanglah Tuhan yang telah mengampuni terlebih dahulu di saat kita masih berdosa. Semakin kita merasakan kasih dan pengampunan Tuhan, semakin hati kita mudah mengasihi dan mengampuni. Adakah yang belum mengampuni saudaranya? Kalau masih ada dalam hati seperti itu, segera kita berdamai dengan siapapun yang menyakiti kita. Ini memang berat, tapi itu tugas kita. Lihat sosok atau kepribadian teladan yang sudah diberikan oleh Yusuf dalam pembacaan ini. Karena mengampuni memang tidak mengubah masa lampau, tapi mengampuni sekarang akan mengubah masa depan untuk menikmati hidup bersama bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Terpuji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan kembali dalam saat teduh, bahwa tidak ada cara lain untuk menikmati hidup bersesama bagi kemuliaan Allah selain tidak saling menghakimi, melainkan saling mengasihi, saling mengampuni satu terhadap yang lain. Di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama mengikrarkan 12 pengakuan iman rasuli. Salah satu pengakuan iman kita sebagai Gereja Toraja, kita ikrarkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat kasih Tuhan, mari saat ini kita bersama-sama menyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan yang tentunya kita sudah siapkan dari rumah masing-masing untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dari Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Sementara pun dijalankan, kita menyanyi apalah arti ibadahmu. Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan sungguh. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan dalam saling mendukung, saling mendoakan dalam syafaat ini. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur Engkau memperkenankan kami menikmati hadirat-Mu, Bait-Mu yang kudus lewat ibadah hari Minggu pada jam ini.
Di dalamnya kami telah bersama-sama mengangkat puji-pujian bagi nama Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar, kami renungkan secara bersama-sama. Oleh kuasa dan pimpinan Roh Kudus memampukan kami, sehingga firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan, terus menginspirasi kehidupan kami untuk hidup saling berdampingan, untuk hidup saling mengasihi, untuk hidup saling mengampuni bagi kemuliaan Allah. Di dalamnya juga kami telah bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan yang sudah kami berikan masing-masing, yang kami ambil dari berkat Tuhan lewat seluruh perjuangan kehidupan kami, usaha dan pekerjaan. Kiranya itu semua dapat berkenan di hati Tuhan, menjadi sarana kemuliaan bagi nama-Mu. Mohon Tuhan memberkati kehidupan kami seterusnya, sehingga yang ada pada diri kami pun kami dapat pakai secara bertanggung jawab, kami kelola dengan baik di tengah kelangsungan hidup ini, memuliakan Tuhan, mengasihi sesama. Bapa di dalam sorga, kami bersama-sama membawa seluruh kehidupan kami, keadaan yang silih berganti. Ada yang dalam keadaan sakit, sebagaimana dalam warta jemaat ada 14 orang. Dan bagi saudara-saudara kami yang lain yang sedang sakit saat ini, di rumah ataupun di rumah sakit, ya Tuhan, kasihanilah mereka, jamalah dan pulihkanlah melalui berbagai upaya perawatan yang mereka alami, sehingga kiranya mereka memperoleh kekuatan baru dan kesembuhan, memuliakan nama-Mu. Kami bersama bersyukur atas karunia Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing dalam berbagai bentuknya. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian kehidupan kami, itu hanya karena kemurahan-Mu. Kami patut syukuri di hadapan-Mu ya Tuhan. Juga bagi saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun hari ini dan sepanjang minggu ini, Tuhan kiranya memberikan sukacita dan kebahagiaan dalam merayakan hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan, supaya kami semakin hari semakin bijaksana dapat menjalani kehidupan ini yang adalah anugerah-Mu bagi kami. Kami berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia, dalam kehidupan mereka beri sukacita dan semangat dalam menjalani kehidupan ini, bahwa sampai masa tua pun Tuhan selalu menggendong, menjaga, memelihara, memberi pengharapan. Bapa di sorga, juga kami berdoa untuk pelayanan yang akan dilakukan minggu ini. Tuhan kiranya memberkati, sehingga semua bentuk pelayanan apapun dapat berjalan dengan baik. Di dalamnya jemaat-Mu mengalami kasih dan berkat Allah. Di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bersama kami bawa akan kehidupan kami secara pribadi dalam rangka persiapan ibadah syukur tahunan Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang telah direncanakan jika Tuhan berkenan pada hari Minggu 20 September 2020 di halaman gereja. Tuhan memberkati segala persiapan hati kami dalam mensyukuri wujud kasih dan berkat-Mu, walaupun keadaan silih berganti kami alami. Tetapi Tuhan menghendaki kami selalu bersyukur dalam segala hal yang kami alami. Berkati tim yang menata dalam mempersiapkan ibadah syukur ini, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu. Kami bersama-sama berdoa untuk pelayanan sakramen perjamuan kudus sedunia yang akan dilaksanakan Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Kiranya pada waktunya dapat terlaksana, kami dapat memaknai perjamuan kudus di dalam pengorbanan Kristus bagi penebusan dosa-dosa kami.
rencana pembangunan gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan terus memberikan kami hikmat dan kemampuan dan memberkati panitia pembangunan dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dari pusat hingga ke Toraja Utara ini. Tuhan memampukan mereka mengaruniakan hikmat, sehingga mampu menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Kiranya di dalamnya kami menikmati suasana yang kondusif. Bapa di sorga, dalam segala persiapan-persiapan menghadapi pilkada ke depan, berkatilah kiranya seluruh masyarakat, berkati segala persiapan-persiapan para kandidat yang mempersiapkan diri. Biarlah Tuhan sendiri menyatakan pilihan pada waktunya melalui pemilihan dari hati nurani rakyat. Bapa dalam sorga, kami bawa seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu hari ini dan seterusnya. Dalam menata kehidupan kami, dalam rencana-rencana kami, dalam usaha, dalam pekerjaan kami. Tanpa Tuhan jerih payah kami akan menjadi sia-sia. Dan karena itu kami berserah diri sepenuhnya. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami. Juga anak-anak kami dalam pertumbuhan. Kiranya mereka bertumbuh dalam kasih karunia-Mu. Yang sedang dalam pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi. Tuhan memberikan pengharapan, memberikan sukacita dan semangat. Mempersiapkan diri menyongsong masa depan itu di dalam Tuhan. Dengan belajar, mempergunakan waktu yang ada. Dengan hal-hal yang baik yang berguna demi meraih cita-cita mereka. Yang mencari pekerjaan Tuhan bukakan jalan, sehingga mereka mendapatkan sesuai dengan talenta disiplin ilmu yang mereka miliki. Yang mencari pasangan hidup Tuhan, tunjukkanlah pasangan hidup yang seiman di dalam Tuhan. Bapa dalam sorga, inilah hidup kami. Segala pengharapan dan doa kami bawa, kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam sorga. Haleluya. Amin. Jemaat berdiri. Nyanyian Kasih Musuhmu Jangan Dibenci. Kasih musuhmu jangan dibenci, itu sabda Yesus bagi muridnya. Kasih musuhmu jangan dibenci, mari kawan-kawan turut perintahnya. Kasih musuhmu jangan dibenci, walau hati jengkel, marah dan kesal. Kasih musuhmu jangan dibenci, turut perintah Yesus ya selamanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah jalani kehidupan dalam persaudaraan yang saling menerima, saling mengampuni, dan saling membangun demi kemuliaan Tuhan. Arahkan hati dan hidupmu kepada Allah, sumber berkat dan perlindungan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian syukur kita, serikat persaudaraan berdirilah teguh. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan, dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Demikian ibadah kita pada pukul 9 hari Minggu ini. Tuhan dimuliakan dan majelis gereja mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beristirahat sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan, dan masih